Pernahkah kita mengalami kekeringan rohani? Pernahkah kita merasa jauh dari Tuhan? Apakah kerohanian saya sedang tidak sehat? Apa tanda spiritualitas yang tidak sehat? Ikuti terus podcast berikut. Spiritualitas yang tidak sehat dapat terjadi karena tidak diintegrasikan dengan emosi yang sehat. Menurut Peter Scazzero, spiritualitas Kristen tanpa diintegrasikan dengan emosi yang sehat bisa mematikan bagi diri sendiri, hubungan dengan Allah, dan orang-orang di sekitar. Apa saja tanda-tanda spiritualitas tidak sehat secara emosi? Berikut 10 tanda tersebut. Yang pertama, menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Hal ini dapat terjadi ketika kita menciptakan begitu banyak aktivitas bagi Tuhan dan mengabaikan semua bagian yang sulit dalam hidup kita yang Allah ingin kita ubah. Yang kedua, mengabaikan emosi kemarahan, kesedihan, dan ketakutan. Bisa merasakan perasaan adalah manusiawi. Meminimalkan atau menolak apa yang kita rasakan adalah suatu distorsi terhadap apa artinya menjadi gambar dan rupa Allah dan melemahkan kemampuan kita untuk mengasihi Allah, orang lain, dan bagi diri kita sendiri. Perasaan kita merupakan komponen menjadi gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, sekarat karena hal-hal yang salah. Kita perlu mati terhadap bagian-bagian diri kita yang berdosa. Namun, kita tidak dipanggil untuk mati bagi bagian-bagian baik dari diri kita. Misalnya persahabatan, kesenangan, seni, musik, keindahan, rekreasi, kegembiraan, dan alam. Allah menanamkan hasrat dalam hati kita agar kita memupuk dan memeliharanya. Yang keempat, menolak dampak masa lalu terhadap masa kini. Seringkali orang Kristen memiliki ilusi bahwa ketika menerima Yesus, hidup lama tidak lagi di dalam dirinya. Kita ingin melupakan masa lalu yang menyakitkan dan tidak ingin melihat ke belakang. Kita merasa hidup sudah jauh lebih baik ketika bersama Yesus. Usaha untuk bertumbuh dalam Kristus atau pengudusan tidak berarti bahwa kita tidak lagi melihat masa lalu. Pengudusan justru menuntut kita untuk melihat masa lalu agar bisa terbebas dari pola merusak dan tidak sehat yang menghalangi kita untuk mengasihi diri dan orang lain seperti yang Allah rancangkan sejak semula. Yang kelima, membagi hidup kita ke dalam sekat sekuler dan sakral. Kadang orang Kristen sangat mudah membagi Tuhan ke dalam kegiatan rohani yang terkait dengan gereja dan disiplin rohani, tanpa memikirkan Dia dalam pernikahan, ketika mendisiplin anak-anak, membelanjakan uang, rekreasi, dan hal-hal lain, atau ketika sedang belajar untuk ujian. Yang keenam, kehidupan yang sibuk bagi Allah tanpa kebersamaan dengan Allah. Bekerja bagi Allah yang tidak dipupuk dengan kehidupan batin bersama Allah pada akhirnya akan tercemar oleh hal-hal lain seperti ego, kuasa, dan kebutuhan akan pengakuan dari orang lain. Yang ketujuh, merohanikan konflik. Ketika berhadapan dengan ketegangan dan konflik, kita sering menghindari konflik atau menciptakan kedamaian palsu, bahkan merohanikan konflik. Yang kedelapan, menutup kehancuran, kelemahan, dan kegagalan. Tekanan untuk menampilkan citra diri yang kuat dan harmonis secara rohani terus menghantui kita semua. Kita merasa bersalah jika kita tidak memenuhi standar itu atau tidak mencapainya. Kita lupa bahwa tidak satu pun dari kita yang sempurna dan tidak semua adalah orang berdosa. Yang kesembilan, hidup tanpa batasan. Seringkali orang Kristen merasa bersalah ketika tidak bisa terus-menerus memberi dan memperhatikan orang lain.
Inti dari masalah rohani ini terkait dengan keterbatasan kita dan kemanusiaan kita. Kita bukan Allah. Kita tidak bisa melayani semua orang yang sedang butuh bantuan, karena kita manusia yang punya keterbatasan. Terakhir yang ke-10, menghakimi perjalanan rohani orang lain. Banyak dari kita memang sama sekali tidak bermasalah dalam memberi nasihat atau menegur yang salah. Tetapi kita menghabiskan banyak waktu untuk hal itu. Tanpa sadar kita mudah merasa diri lebih superior dan akhirnya menghakimi orang lain. Demikian pemaparan 10 tanda kehidupan rohani yang tidak sehat secara emosi. Poin-poin pembahasan dalam video ini bersumber pada buku Emotionally Healthy Spirituality. Silakan membaca lebih lanjut untuk mempelajari topik ini lebih lagi. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.